Tiba di Sepang Quartararo girang, top speed M1 ugal-ugalan. Hari terakhir tes shakedown MotoGP 2023 mengonfirmasi peningkatan krusial untuk Yamaha. Fabio Quartararo bisa tidur dengan nyenyak menjelang gilirannya mencoba kuda besinya. Fabio Quartararo terlihat batang hidungnya pada hari terakhir tes shakedown MotoGP yang berlangsung di sirkuit Sepang, Malaysia, Selasa 7 Februari 2023. Mengenakan kaos berwarna hijau dan celana hitam selutut, El Diablo tertangkap kamera sedang mengawasi jalannya sesi dengan seksama. Quartararo sendiri baru bisa menjajal motor Yamaha WZR M1 yang baru saat tes resmi pada akhir pekan ini. Sang runner-up kejuaraan tampaknya bisa bernapas lega. Peningkatan top speed yang diharapkannya kembali terlihat dalam tes pembongkaran yang berlangsung selama 3 hari ini. Seperti dilansir dari Crash.net, pembalap penguji Yamaha Cal Crutchlow membukukan kecepatan tertinggi 335,4 km per jam. Ini lebih cepat 4 km per jam daripada catatan Quartararo sepanjang akhir pekan lomba GP Malaysia tahun lalu. Tentunya kecepatan tertinggi bukan satu-satunya aspek dalam balapan. Yamaha pun sejatinya tidak perlu mengembangkan motor dengan kecepatan tertinggi. Motor WZR M1 hanya perlu cukup cepat agar keunggulan utama mereka dalam corner speed bisa memiliki dampak yang signifikan. Agresif demikian karakter yang diharapkan pabrikan asal Iwata ini dari motor baru mereka untuk musim ini. Jangan terlalu memperhatikan top speednya, kata Crutchlow. Speed trapnya berada di zona pengereman, jadi hasilnya selalu berubah-ubah, akan tetapi mesin kami cepat, imbunya. Yamaha sendiri bukan pabrikan tercepat dalam urusan memutari lintasan selama 3 hari tes shakedown ini. Catatan waktu lap tercepat dibukukan oleh pembalap penguji Ducati Michael Pirro. Pirro mencetak waktu lap 1 menit 59,803 detik. Secara resmi dia menjadi satu-satunya pembalap dengan waktu lap di bawah 2 menit. Sebagai perbandingan, rekor waktu lap tercepat saat lomba MotoGP di Sepang adalah 1 menit 59,634 detik. Posisi kedua dalam catatan waktu juga dibukukan oleh Pirro dengan motor berbeda dan baru kemudian Yamaha. Ducati sejauh ini baru menunjukkan perubahan pada aerodinamika mereka. Ada winglet baru pada sisi samping motor Desmose di GP. Pabrikan juara bertahan ini sebelumnya telah mengatakan bahwa mereka tidak akan melakukan perubahan besar-besaran. Ducati tidak ingin kejadian pada awal musim lalu terjadi. Pemutakhiran besar setelah berakhirnya pembekuan malah membuat Francesco Bagnaia mengawali kampanye juara dunianya dengan terseok-seok. Ducati memang bisa dibilang telah menemukan kestabilan dengan performa kuat para pembalap mereka pada musim lalu. Tak cuma Bagnaia, sementara Honda terlihat masih mencoba aerodinamika yang sudah mereka bawa sejak tes akhir musim di Valencia tahun lalu. Steven Brown selaku test rider bekerja keras dengan melahap 75 lap. Sasis baru terlihat dari tunggangan pabrikan yang berusaha keluar dari krisis ini. Sementara itu KTM keluarkan fairing baru. Dani Pedrosa menguji fairing baru hari ini, mewakili sebuah evolusi dibandingkan dengan tes Valencia November lalu. Selama 3 hari pengujian ini, setiap konstruktor menghadirkan semacam inovasi aerodinamis. Dengan Ducati yang tampaknya menunjukkan kemampuannya dan mungkin tidak akan mengalami perkembangan besar sebelum tes di Portimao. KTM memberi Pedrosa fairing baru hari ini. Ini adalah evolusi dari apa yang dibawa ke Valencia selama tes November lalu. Aprilia jelas merupakan inspirasi dengan langkah di tengah perut bagian samping. Namun dalam beberapa hal berbeda jika kita membandingkannya dengan prototipe sebelumnya. Perbedaan pertama adalah langkah yang tampaknya dinaikkan beberapa sentimeter. Sedangkan yang kedua ada di bagian bawah fairing. Spoiler yang memanjang sepanjang solusi yang juga mengingatkan kita pada yang diperkenalkan pada RSGP beberapa hari terakhir ini meskipun bentuknya bervariasi. Evolusi aerodinamis dibawa ke lintasan oleh Dani Pedrosa yang masih membalap tanpa transponder yang diaktifkan.